Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan melanjutkan video mengenai lab dari DevNet Association dari Cisco. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang Python unit test. Untuk skenario-nya, yaitu kita akan melakukan sebuah unit test, di mana unit test ini adalah tes untuk menjalankan program Python untuk yang berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi, kelas, modul, dan library dari program Python yang kita buat ini sudah bisa berjalan dengan baik atau belum. Sehingga ini sangat bermanfaat untuk kita ketika membuat program Python, daripada kita sebagai developer itu melakukan testing secara manual dengan menjalankan program satu persatu. Kita menggunakan unit test ini untuk mengecek apakah fungsi, kelas, modul, dan library dari setiap kode yang kita tulis pada program Python itu berfungsi atau tidak. Kita bisa langsung menggunakannya dengan library Python, yaitu unit test. Baik, seperti biasa kita akan melakukan lab ini pada Dev.c virtual machine. Seperti biasa kita akan buka terminal. Ya, untuk langkah yang pertama kita akan mengecek file atau beberapa file Python yang sudah tersave pada sistem, pada virtual machine ini, yang tersimpan pada directory unit test. Kita pertama harus masuk ke lab, lalu ke DevNet search. Nah, kita lihat apa saja directory yang ada di DevNet search ini. Ini ada sejumlah ada sekitar 14 directory, dan di sini ada directory dengan nama unit test. Nah, kita akan masuk ke sana karena kita akan melakukan unit test di sana. Nah, kita coba lihat apa saja file yang ada di dalam unit test ini. Baik, di sini ada 3 file dan 1 directory. Kita nantinya akan menggunakan 3 file ini untuk melakukan testing. Di setiap file ini tiga-tiganya merupakan file Python karena berekstensi .py, dan tiga-tiganya ini memiliki perbedaan fungsi. Untuk mengetahui perbedaannya, mungkin kita coba lihat di modulnya. Di sini dijelaskan bahwa file recursive JSON search ini adalah merupakan script yang mengandung fungsi JSON search yang akan dites. Jadi JSON search ini adalah fungsi yang akan kita lakukan tes. Lalu test data ini merupakan data yang akan dicari oleh fungsi JSON search. Lalu test JSON search py ini merupakan file yang akan kita buat untuk mengetes fungsi JSON search ini di dalam script recursive JSON search ini. Jadi di setiap file Python ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, baik, di sini terlihat bahwa di file test _data.py ini mengandung beberapa file yang dimana ada key 1 dan key 2 dengan nilai berupa string, tipe string, dan ada juga data dengan tipe
tipe array JSON. Jadi ini semua ini adalah file JSON. Lalu selanjutnya kita akan membuat fungsi bernama JSON search. Oke, dan tetapi kita membuat fungsinya tidak pada file test_data ini, merupakan di file recursive JSON search. Pertama kita perlu masuk kita perlu membukanya, tapi kita perlu masuk ke direktorinya dulu. Ya, kita akan membuka file ini, recursive JSON search. Oke, caranya mudah. Code, lalu ketika namanya, ya dia akan membuka jendela baru pada VS Code. Dan di sini isinya kosong, yang dimana dia menyuruh kita pada komen ini untuk mengisi kode Python pada file ini. Maka kita akan tuliskan filenya, tuliskan kodenya mengikuti dari modul yang diberikan. Oke, setelah memperbaiki beberapa error tadi dihasilkan, ketika kita menuliskan sintak ini, kita untuk mengecek dari isi Python-nya, file Python-nya, ditampilkan ada bracket kosong. Ya, bracket kosong. Ini menunjukkan bahwa ada indikasi output berupa list kosong. Jadi ketika JSON search ya ketika fungsi dari JSON search ini dituliskan kodenya dituliskan dengan baik dan benar, yang dimana kita menuliskan ini sengaja kita errorkan ya, sengaja tidak bukan error sih, sengaja kita buat salah untuk penulisan kodenya. Tetapi ketika dia dituliskan dengan benar, seharusnya dia akan memprint isu summary. Dia akan menunjukkan bahwa tidak ada data dengan isu summary yang dilaporkan pada JSON datanya. Jadi dia justru akan memprint ini ketika dituliskan dengan benar kodenya. Tetapi ini dia justru mengembalikan bracket kosong atau menunjukkan bahwa ada list kosong gitu. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka file dari tes JSON ini ya. Kita buka tes JSON dengan sintak yang sama, code test JSON. Baik, di sini juga berupa file kosong dari fungsi JSON search-nya, tapi kita akan menuliskan beberapa sintaks.
Yang pertama kita import ini, artinya dia akan mengimpor file tadi ya, file ini recursive JSON search ke dalam test JSON search. Sama kita juga jangan lupa untuk mengimpor data, tes data. Import bintang ini artinya yang kita import itu adalah semuanya, semua file, semua tulisan di sini kita import semua. Oke. Lalu kita mencoba untuk membuat sebuah beberapa metode, beberapa kelas. Satu kelas, kita akan membuat satu kelas dengan isinya adalah beberapa subkelas berupa fungsi atau metode. Baik, kita sudah menuliskan kode untuk tes JSON search-nya, yang dimana mengandung 3 metode unit test, yang dimana yang pertama ini adalah metode untuk mengetes search function atau fungsi pencari yang memberikan existing key atau key yang sudah ada pada JSON object. Sedangkan metode yang kedua ini untuk mentesting fungsi pencari atau search function yang memberikan key yang tidak tersedia pada JSON object. Jadi metode ini fungsinya untuk melihat apakah kode testing itu mengkonfirmasi bahwa key itu dapat ditemukan atau tidak. Lalu yang kedua ini untuk mengecek apakah fungsi itu mengembalikan atau mereturn berupa list atau tidak, karena seharusnya yang di return dari fungsinya adalah berupa list begitu. Lalu di sini ada assert true. Assert true ini artinya adalah jika atau mengecek apakah metode itu memiliki kondisi yang true atau kondisi benar gitu. Lalu untuk assert is instance ini merupakan metode untuk mengecek apakah JSON search ini yang dimana ini kita anggap adalah A ya, kita anggap ini A dan kita anggap list ini B. Nah, jadi dia mengecek apakah JSON search key data ini atau A ini itu merupakan instance dari list dari B gitu. Atau instance itu dalam artian apa ya? Bagian dari gitu, atau memiliki jenis atau the part of dari list. Karena seharusnya dia JSON search ini mereturn list kan. Jadi harusnya
JSON search ini itu memiliki tipe data list seperti itu. Lalu ada 3 petik ini. Ini artinya untuk komen ketika line panjang atau komen berupa paragraf. Bedanya dengan komen menggunakan ini ya, menggunakan pagar ini, dia hanya bisa 1 line. Jadi kalau kita menuliskan di line berbeda, dia tidak akan membaca. Dia tidak akan terbaca jika kita menggunakan 3 gini. Nah, yang bawah juga ikut terkomen gitu. Lalu di bagian paling akhir dari script ini kita akan memasukkan sebuah sintaks, di mana sintaks ini merupakan unit test method. Nah, unit test method. Jadi fungsinya adalah kita untuk untuk make sure atau bahasa Indonesia, untuk memastikan bahwa unit test itu dijalankan ketika script itu benar-benar dijalankan secara direct atau secara langsung. Oke, ternyata seperti ini untuk code-nya. Dia ditampilkan bahwa dia mereturn list kosong. Lalu di sini ditampilkan ada titik lalu double F. Ini artinya bahwa titik ini artinya testing dilakukan dan berhasil. Jadi titik itu artinya tandanya kalau testing itu dilakukan dan berhasil. Lalu F ini arti dari fail, artinya testingnya gagal gitu, atau code yang di testing itu gagal. Jadi dari 3 percobaan itu percobaan pertama berhasil dan percobaan kedua dan ketiga itu gagal atau fail. Dan di sini ada beberapa keterangannya. Lalu untuk melihat secara detail apa sih yang membuat testing kita gagal, atau untuk melihat informasi kegagalan dari testing kita bisa menggunakan sintaks verbose. Atau ibarat kita membuat sebuah file, untuk melihat directory filenya kita bisa menggunakan list. Nah, untuk unit test kita menggunakan strip v atau verbose. Lalu kita lihat test JSON search. Tidak perlu .py. Dia secara otomatis akan membaca bahwa nama file ini, test JSON search ini merupakan Python gitu. Oke, di sini ada keterangan run 3 tes ya. Failed atau ada dua failure, kegagalan. Nah, di sini ditambahkan lebih jelas ya berupa list, bahwa should return a list atau ini di metode yang pertama ini itu dia oke atau berhasil gitu. Nah, untuk test search found ya, ini untuk test search found yang pertama ini dia fail. Lalu untuk yang kedua, test search not found, metode yang kedua, dia juga fail. Nah, di sini ditampilkan lebih jelas ya. Lalu kita coba menginvestigasi sebenarnya apa yang menyebabkan error pada file recursive JSON search ini. Karena sebenarnya yang kita tes kan adalah ini kan recursive JSON search.
pada file ini. Jadi untuk mengetes itu ada 2 file yang kita gunakan. Tapi file yang sebenarnya di tes itu adalah ini. Nah, kita coba investigasi sebenarnya apa yang membuat gagal. Nah, kita coba investigasi ya. Yang pertama adalah pada ini, pada variabel red_file ini karena dia memiliki nilai kosong ya, array yang kosong, fungsi itu dia mencoba untuk mengeksekusinya berulang kali, sehingga itu menyebabkan fungsi akan mereturn list kosong ini atau array kosong ini, sehingga nilai pada append time ini dia terakumulasi kosong atau gagal. Sehingga solusinya adalah kita pindahkan ini di luar dari JSON search, di bawah import. Nah, seperti ini ya, sepertinya kita udah cek udah sesuai dengan script yang ada di modul. Lalu selanjutnya setelah kita pindahkan, kita coba run lagi dari file recursive.json ini. Python 3. Baik, kita coba run. Nah, dia sudah bisa mereturn issue summary dan message-nya. Ini artinya bahwa kode dari file Python recursive JSON search ini kita sudah tuliskan dengan benar, karena dia sudah bisa mereturn dari file test data, yaitu ini issue summary bla 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 ini. Sorry. Nah, di line 32 ya, di baris 32. Ini dia mereturn data, jadi dia mengambil data dengan nama issue summary. Nah, jika file ini recursive JSON search ini kita tuliskan dengan benar, maka outputnya akan mereturn dari test data ini, line 32. Nah, seperti itu. Lalu kita coba, karena kita tadi sudah membenarkan kita sudah membenarkan variabel yang ternyata membuat dia error. Kita coba merunning lagi dari tes JSON search. Kita coba lakukan testing lagi, tapi kita kini tidak menggunakan verbose lagi, karena faktanya memang ketika kita menggunakan verbose itu dia cenderung lebih lama melakukan testing dan membuat akurasi dari testingnya juga berkurang, sehingga kita tidak perlu menggunakan strip fill lagi atau verbose. Kita langsung menggunakan unit test, lalu tes JSON search. Oh, sorry, ada typo, harusnya Python 3. Oke, nah ini membuktikan bahwa kita telah melakukan testing pada recursive JSON search, ya. Kita sudah melakukan testing pada recursive JSON search di file test JSON search, dan hasilnya dia merunning 3 tes
dengan durasi sekian 0,001 second. Dilakukan 3 tes dan hasilnya ini titik titik titik, artinya ketiganya berhasil. Dan oke, berbeda dengan yang tadi, ini ada fail kan, dia merunning 3 tes ya, merunning 3 tes dan hasilnya failed karena ada kegagalan pada 2 percobaan. Failure-nya ada 2, sedangkan ini oke. Artinya dari 3 tes yang dilakukan itu berhasil. Mungkin lebih jelasnya kita coba ya menggunakan Verbus. Nah, di Verbus ini dia lebih jelas, tapi dia running testnya lebih lama. Dia untuk melakukan 3 tes membutuhkan 0,008 second. Sedangkan tadi hanya 0,001 second. Ya, perbedaannya hanya sekian milisecond, tetapi tidak terlalu mempengaruhi sistem ya. Tapi itu untuk program yang lebih besar itu akan sangat mempengaruhi. Di sini dijelaskan bahwa ada 3 file atau 3 metode ya. 3 metode ini dari semua ini dites, lalu hasilnya oke semua. Untuk return list, lalu untuk test search found, ya, untuk test is list, ini test search not found, itu oke semua. Baik, dengan ini kita telah melakukan testing pada file Python. Dari tes file yang kita telah lakukan itu telah berhasil semua. Jadi kesimpulannya adalah file recursive JSON search ini itu adalah file Python yang akan kita tes. Lalu dia mengimpor tes data, file tes data yang merupakan ekstensi Python juga. Tapi ini itu hanya untuk membantu tes data pada recursive JSON search ini. Jadi file ini itulah file yang akan kita tes. Lalu tes data ini hanya menyimpan key dan data atau kunci dan data dari informasi tes dari informasi testing kita yang telah ditentukan. Dan ini adalah balik lagi ya, recursive JSON search ini adalah file yang akan kita tes. Jadi kalau kita ingin melakukan testing data ya file inilah yang kita tes gitu, yang kita tes. Tes data ini hanya kumpulan informasi dari testing data. Lalu tes JSON search ini adalah sintaks atau file yang kita gunakan untuk mengetes recursive JSON search. Jadi kita mengetes file dari recursive JSON search ini tidak langsung directly dari file ini, tapi kita membuat file baru atau directory baru untuk mengetes file dari recursive JSON. Jadi kita perlu memisahkan antara file utama yang kita tes dengan file tesnya itu sendiri gitu. Baik, sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.